tamu yang terhormat dari Dewas BPJS Kesehatan, beliaunya Bapak Sirwaya Utamawan. Kebetulan beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di RSPK KSPI. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita mampu meninggalkan apa yang menjadi larangan dan kita mampu melaksanakan apa yang menjadi tuntunan beliaunya. Mudah-mudahan kita semua besok di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Kawan-kawan yang saya hormati, agenda hari ini sebetulnya adalah agenda setting aksi, tapi karena tadi saya sampaikan di awal kita kehadiran beliau yang terhormat Bung Siru, tentu kita menyempatkan sebelum makan siang nanti kepada beliaunya untuk menyampaikan beberapa regulasi atau implementasi dari BPJS Kesehatan di era saat ini. Untuk itu, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena kita yang mengundang dirinya semua dan dihadiri dari Bapak Ibu termasuk dari BPJS, alangkah baiknya kita berikan kesempatan kepada Pak Afif untuk memberikan sambutan awal di acara siang hari ini, terus nanti disusul oleh Pak Nandar selaku Ketua Umum RSPK, dan nanti yang terakhir di acara intinya dilanjut oleh Bung. Oleh karena waktu sudah siang, waktu kepada Bapak Afif saya berikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Sama kita hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi SPK Bapak Sunanda. Sama kita banggakan dan sama kita hormati Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Bung Sirwaya Utamawan. Panasnya nggak hafal saya, yang hari ini hadir di Kabupaten Gresik. Ibu-ibu dan bapak dari KC kantor cabang BPJS Kesehatan, ada Bu Titus, Bu Dedi, dan ibu-ibu dan bapak, saya nggak hafal juga namanya, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kita kepada beliau. Segenap Kopasket dan pengurus yang mungkin beberapa PUK yang sedang perjalanan di sini hari ini hadir juga. Insya Allah ini adalah momentum yang sangat baik untuk kawan-kawan dan PUK-PUK se-Kabupaten Gresik, khususnya beras SPK. Hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Marsanto bahwa hadirnya saudara-saudara di tempat ini, selain kita memiliki hajatan penting pada besok hari Kamis, yaitu aksi berasa di Jawa Timur, dan kita akan setting aksi penting hari ini. Saya akan sampaikan perkembangan di Jawa Timur, di tingkat provinsi juga, dan saya juga akan mengabarkan beberapa informasi di
Sekjen Gresik, karena ini adalah momentum buruh mau bangkit ataukah tidak, penentunya adalah besok. Saya mungkin akan berbicara keras nanti setelah acara momentum beliau ini Bapak Dewas yang akan menyampaikan beberapa hal, karena hadirnya beliau di sini dalam rangka adalah menyapa buruh. Khusus di Kabupaten Gresik ini sebenarnya beliau ingin di kantor DPC, tapi karena kantor DPC tidak memungkinkan untuk kita mengundang para PUK se-Kabupaten Gresik, tentu akan meledak. Kalaupun di markas saya juga akan menimbulkan gaduh juga di sana karena juga banyak. Jadi kita ambil tempat ini, rumah makan Pak Wito yang dulu biasa kita pakai rapat juga. Saya pikir cukup layak lah bagi buruh, karena kelas pekerja, kelas buruh, kelasnya seperti ini sudah cukup bagus. Ya, jadi kita yang biasa tidur di aspalan, hari ini kita tidak dulu di aspalan, besok kita tidur di aspalan. Hari ini kita akan mendengar beberapa perkembangan dan hal-hal yang baru mungkin yang akan disampaikan oleh Bapak Dewas, yang mungkin tidak asing lagi karena beliau juga merupakan bagian tak terpisahkan dari Federasi SPK, karena beliau adalah wakil ketua umum Federasi SPK, yang juga saat ini beliau diberikan amanah oleh rakyat dan Allah untuk menjadi dewas BPJS Kesehatan dari unsur pekerja. Saya tidak berpanjang lebar karena saya mungkin hanya sekedar memberikan beberapa sambutan saja. Nanti kita akan, dan saya akan menyampaikan berkaitan dengan acara inti kita nanti juga, yaitu setting aksi. Kita akan bahas sekaligus sambil menunggu kawan-kawan PUK kita sedang perjalanan. Saya tidak tahu dan nyampe mana, tadi saya sudah dicermin. Mudah-mudahan nanti pada saat beliau Pak Dewas menyampaikan uraiannya mengenai hal yang akan disampaikan kepada buruh FSPK di Gresik, kawan-kawan kita yang lain, sebab kas ada di sana, itu ribuan kita punya anggota di sana, terbesar di Jawa Timur. Dua pengabdi itu ada di kas, yang nanti insya Allah akan nyampe juga rombongan mereka datang. Untuk itu saya tanpa berpanjang lebar, itu saja yang akan saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Bapak Sirwaya Utamawan di Bumi Gresik dalam rangka menyapa pekerja buruh di Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan beliau selalu amanah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Pengawas Kesehatan. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya selalu mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apin penyampaiannya. Mohon maaf tadi saya kelupaan. Biasanya pembuka itu saya harus menyampaikan ya yang datangnya dari BPJS Kabupaten Gresik atau yang dari provinsi. Kebetulan saya tidak sering interaksi dengan provinsi, seringnya dengan bidang di provinsi. Terus di KES ini juga BPJS jam tersebut ya, jam tersebutnya juga tidak seberapa aktif dengan seperti teman-teman PNI. Jadi kita tidak banyak yang kita kenal. Paling yang kenal ya saya bersama. Mohon maaf tadi. Untuk selanjutnya saya berikan waktu pada Pak Andar selaku Ketua Umum FSPK, waktu dan tempat dalam bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah sehat jasmani, sehat rohani, kesempatan waktu yang luang sehingga kita bisa bersilaturahmi, dan selamat datang untuk sahabat kita, saudara kita, keluarga besar kita, khususnya
Bung Siru Utamaman selaku Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Aplaus untuk beliaunya. Saya mendapatkan kabar dari beliau mau kunjung, mau menegur sapa kepada kawan-kawan Gresik. Saya sangat terima kasih dan apresiasi. Waktu itu saya masih di Jakarta dan insya Allah nanti bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah saya kemarin saya bersama beliaunya dan banyak hal yang harus kita sampaikan. Bagaimana tegur sapa ini akan membawa manfaat, saling mengenalkan bahwa kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan buruh, kesejahteraan pekerja itu tidak hanya upah, tapi juga jaminan sosial salah satunya dan harus teman-teman harus memahami itu. Dan yang kami banggakan juga dari Bapak Kanwil BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Siapa bapaknya? Pak Sambodo. Oh iya, Pak Sambodo Bututus bersama rombongan dan jajaran Dewas bersama rombongan juga yang selalu bersama-sama juga kawan-kawan dari Bukanan Cabang serta teman-teman BUK yang kami banggakan. Di hari ini memang merupakan sebuah pertemuan yang sangat luar biasa bagi kita, khususnya di FSPK KSPD, yang dimana salah satu sosok tokoh dari FSPK yang diberikan mandat tetap panggilan jiwa ikut berpartisipasi dalam menghantarkan sebuah cita-cita dan harapan. Dan alhamdulillah berkat dukungan dan barokah kawan-kawan semua, putra terbaik dari FSPK masuk dalam jajaran Dewas Dewas Kesehatan BPJS Kesehatan. Teman-teman sekalian, perlu kami sampaikan beberapa perkembangan yang dilakukan oleh Bung Siru ini sangat membanggakan bagi kita semua. Di mana ada persoalan yang timbul terhadap masyarakat, tidak hanya di anggota kita, di seluruh keluarga besar KSPI, di seluruh serikat pekerja KSPI yang mengenal beliaunya. Di saat ada persoalan menghambat terkait tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit, di saat ada sedang bingung bagaimana Pak kalau saya sedang operasi tapi dipersulit oleh rumah sakit, tapi alhamdulillah berkat ketanggapan beliaunya dikenal oleh masyarakat, komunikasi dengan instansi dan lembaga, akhirnya persoalan dimudahkan oleh Allah, dan ini merupakan satu kebanggaan dari kita selaku anggota FSPK. Teman-teman sekalian, sehingga saya berharap pertemuan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Tadi sudah saya sampaikan ke Bu Tutus di mana persoalan-persoalan kesehatan terkait tentang tenaga kerja, masyarakat. FSPK tidak harus membahas hanya anggotanya saja. FSPK harus hadir di mana persoalan lingkungan dan kemasyarakatan ada persoalan terkait tentang kesehatan, terkait tentang jaminan sosial. Sehingga FSPK bisa hadir di masyarakat itu sebagai organisasi yang sangat-sangat dibutuhkan, diharapkan untuk menyelesaikan segala persoalan dan masalah. Walaupun saat ini kita sedang berjuang bagaimana kesejahteraan upah melalui gerakan aksi unjuk rasa, ini adalah strategi. Tapi sebesar apapun gerakan aksi, harus kita dibangi dengan bagaimana jiwa yang kuat, jiwa yang sehat, jiwa yang lapang, mengedepankan bahwa kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan rakyat di atas kepentingan segala-galanya. Itulah simbol dan moto FSPK, cerdas, militan, bertanggung jawab. FSPK, teman-teman sekalian, saya hanya mengungkap sedikit saja karena kita berbagi waktu. Saya hanya maksimal 5 menit dalam menyampaikan ini. Saya terima kasih dan mohon barokah doanya dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Sudah dapat kabar ibunya Bung Apin sedang dirawat di rumah sakit, di Pak Mangsa juga keluarga ini juga dari sakit. Saya mohon keikhlasan hati dari kawan-kawan. Mudah-mudahan doa yang tulus akan menghantarkan, menghilangkan segala penyakitnya dan mengembalikan kesehatannya, sehingga ibu dari Bung Apin segera sehat seperti sedia kala, Pak Mansa selaku ketua DPD juga sehat sedia kala, dan kita semua mungkin ada keluarga Ade Taulan dan keluarga besar FSPK yang dalam menjalani ujian sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Ada hadinya wa kulli min sholihah al-fatihah.
Saya juga mohon barokah doa kepada kita khususkan kepada Ketua Bidang Pendidikan Bung Bambang Suryono. Kemarin saya minta mewakili ketum untuk hadir di G20 Bali karena ada beberapa persyaratan untuk masuk ke dalam ruangan harus PCR. Beliaunya dinyatakan positif COVID dan hari ini lagi melakukan isolasi mandiri. Ya mudah-mudahan Pak Bambang, beliaunya orang baik, beliaunya orang istiqomah dan beliaunya adalah kader SDK sepanjang hayat. Kita bisa seperti saya bisa jadi ketua umum, Bung Abi menjadi perdana SPI, Bung Siru sudah menjadi dewas karena orang tua kita Pak Bambang telah memberikan fatwa dan beberapa bimbingan. Mudah-mudahan kita sebagai anak-anaknya mengharapkan sebuah doa, mudah-mudahan Pak Bambang selalu sejahtera akhir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tiga dalam dua di konstansi surat al-mustaqim surat al-zalimi yang terakhir saya mohon keikhlasan sesuai dengan instruksi dari pimpinan pusat. Di tempat ini saya sampaikan untuk teman-teman pimpinan kerja bersama pengurus lainnya, sampaikan salam bahwa kita sekarang sudah mempunyai wadah politik. Jangan ragu-ragu, jangan merasa kritis hati, karena bersama partai itu adalah alat perjuangan bagi kita. Di saat kita gerakan aksi terus-menerus tidak ada hasil, maka suatu saat nanti bila Allah berkehendak, kita akan menggantikan posisi yang menentukan kebijakan, yang menentukan regulasi demi kesejahteraan buruh dan keluarganya dan masyarakat luas. Maka dari itu saya minta kepada semuanya tetap eksis, patuh terhadap perintah organisasi, bukan karena apa-apa, karena kita punya cita-cita yang besar. Dan mudah-mudahan juga karena kita juga punya kader yang teruji, siapa tahu nanti Bung Suraya menjadi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan alhamdulillah FSPK adalah 11 inisiator yang ikut bertanggung jawab mensukseskan, membesarkan dan mengambil beberapa porsi-porsi kader-kader terbaik untuk duduk dalam posisi baik parlemen maupun eksekutif lainnya. Alhamdulillah FSPK juga menjadi salah satu dewan presidium dari 11 federasi, 11 tim yang bertanggung jawab, dan insya Allah siapapun yang direkomendasi FSPK juga ikut memberikan verifikasi dan memfilter siapa kader-kader yang terbaik untuk dihantarkan. Maka dari itu teman-teman sekalian, dengan waktu yang singkat saya minta ikhlas hati, semangat, bantu Bung Marsanto untuk mendata verifikasi. Bila mana ada keluarga yang ada di luar kabupaten yang belum terselesaikan, diantaranya Jombang, Ngawi sudah beres. Jadi daerah-daerah yang belum, saya minta dengan ikhlas bantu KTP-nya, dan insya Allah Partai Buruh lolos untuk ikut serta ambil bagian dalam pemilu 2024. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, selalu ikut berpartisipasi aktif dalam mengisi di negeri yang kita cintai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan dari Bung Nanda sebagai Ketua Umum FSPK. Terima kasih Pak Nanda dan support untuk selalu istiqomah. Dan hari ini Jawa Timur Partai Buruh 10 kabupaten kota yang sudah lolos, termasuk Gresik sudah lolos, tinggal beberapa daerah yang agak ini buruknya Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo. Kenapa kita harus support? Seperti kita ketahui hari ini, mungkin persoalan akan mudah ketika kita masuk di dalam sistem ini. Terima kasih Pak Nandar yang disampaikan. Yang terakhir, saya berikan kesempatan untuk tamu kita yang terhormat Bung Sirwaya Utama.
Saya harus berdiri biar sama dengan foto. Tentunya palsu. Kita imitasi yang berdiri. Apa foto yang imitasi? Tapi sebelum itu saya minta kebetulan itu ketua izin ini kita hadir ketua leadership dari awal Indonesia di sini. Bung, sini bung. Bung Selok sini. Sini, duduk sini. Duduk sini. Iya, sama teman dari Moy, mana dari Moy? Kan Moy belum bekerja media. Teman-teman. Nanti apa namanya media SMK sama DNN bisa berkolaborasi saya rasa. Karena teman-teman yang yang kuat medianya. Kalau buat saya kita juga bisa disampaikan kepada media orang Indonesia yang semakin masuk. Kalau sekarang media Selo, Welo. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sama Bu Abid harus Abid. Tapi untuk waktu itu ya, dia biasa sama saya Abid. Takbir. Takbir. Ini bukan. Ini bukan yang aliran keras ya. Tapi karena kita muslim kebetulan barusan dengan azan saya kebetulan bukan ulama, maksud saya pertama yang saya hormati yang punya tempat mengabdi cerai terutama beliau. Yang saya hormati abang saya, emas saya, sekaligus sebagai ketua umum saya juga, yang saya cintai dan banggakan, Bung Sinanda. Tepuk tangan. Tentunya yang saya hormati, saya banggakan seluruh pengurus DPP, ada Bang Jainuddin dan juga teman-teman pengurus DPD Jawa Timur yang mungkin ada di ruang kebetulan ruang basah sakit. Kita doakan yang lekas sehat dan sembuh bisa bergabung dalam kegiatan tersebut maupun menjalankan program-program tersebut. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPC Musik. Yang terakhir yang saya hormati teman-teman ketua PUK, SPK dan jajarannya, seluruh kepengurusan yang ada di Kabupaten Gresik. Tepuk tangan juga. Yang saya banggakan tentunya adalah wakil daripada kepala wilayah BPJS Kesehatan Jawa Timur yang kebetulan Pak Puja. Pak Puja ini lagi ada kegiatan di Lampung. Insya Allah besok malam baru bisa ketemu dengan saya. Saya ini yang datang tapi sedikit berubah. Simple, agak mahal. Kalau lebih mahal lagi kuliin. Namanya Pak Sitri. Pak Sitri Sapodo. Saya bilang Sapodo ini. Kalau ini kata dia sembada itu mandiri. Maka dia sendiri-sendiri gitu. Bisa dari yang lain. Karena sembada. Dan teman-teman dari FB, protokoler dan staf yang ada di itu yang hadir di kali ini kayaknya motor-motor mana. Yang saya banggakan pula ada Acap juga. Yang saya tanya tadi sudah bilang MPP belum, masih jauh Pak, tapi masih satu cerita. Namanya Bu Tutus, berdiri Bu Tutus, bukan masih lagi. Dia masih di jalan teman-teman Pak Harto, itu kepala BPJS Kesehatan dan Gubernur. Teman-teman bersama dengan tim ada masalah lebih ya, Citra
Hah? Tidak ada disebut. Kayaknya Mas Santo jatuh cinta nih. Sama atau tidak? Nah ini toh, apa? Uri, oh Uri, Biuri, namanya. Kalau Puri, saya ingat lagi lawan Ukraina. Orang-orang inisiatif ini itu kalau saya buat sangat laku. Nah, teman-teman sekalian, ada juga yang saya hormati, teman-teman dari Media Online Indonesia, namanya Bu Sulaiman Will. Luar biasa, ini yang mahal, rambutnya mahal, warna emas, semoga hatinya juga emas. Dari tim ya, yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Saya buka sekilas cerita sedikit. Pada prinsipnya saya hadir ke sini itu pulang ke rumah, tapi bukan pulang kampung. Karena saya menganggap bahwa prinsip itu bagian tidak terpisahkan dari rumah saya, rumah besar saya di PP. Karena dulu sering saya main kemari, juga menemani teman-teman dalam rangka advokasi maupun bukan advokasi, aksi ya, kalau begitu. Saya masih ingat betul masa-masa itu. Jangan sampai dibilang ke teman-teman, gue udah selesai, mulai masuk. Karena gitu ya, saya nggak mau seperti itu. Saya juga tidak mau mengulangi masa-masa lalu terkait dengan apa namanya di Dewas itu kan ada unsur pekerjaan. Kebetulan periode ini saya dipercaya oleh Presiden. Yang katanya ada cerita-cerita yang kurangnya tidak terdengar gitu. Setelah jadi nggak ingat kita lagi gitu ya. Insya Allah, karena pada saat janji saya waktu fit and proper presiden DPR RI, saya katakan bahwa darah, jiwa, raga saya persembahkan untuk Indonesia, bukan hanya pada saya. Tepuk tangan buat saya. Bapak dan ibu sekalian, cabang juga saya dengar kabar sebenarnya, tapi pasti begitu. Tapi bukan buku putus, apa dari cabang atau dari senior. Saya itu hadir ke sini, program resminya adalah tuh Dewas menyapa pekerja atas implementasi program JKN, ujungnya KIS. Programnya JKN, alat turunnya KIS. Nah, tapi sekarang KIS itu nggak ada lagi, karena memang sekarang ada juga pakai KTP. Jadi program itu pakai KTP. Yang paling penting kita itu pastikan kepesertaan kita itu kuncinya. Jadi kalau puskesmas atau klinik di mana kita coba menanyakan kartu itu udah jadul, tapi kurang informasi atau dia mengada-ada biar kita disuruh bayar. Dikatakan sekarang kata Pak Dewas kalau lagi pakai kartu cukup dalam KTP saya bisa berobat, tapi pastikan cek dong saya aktif atau enggak, karena prinsipnya single identity. Yaitu yang dilihat bukan kartu pesertanya, yang dilihat adalah nomor induk kependudukan. Nah, lalu saya hadir kemari dalam rangka apa? Menyapa pekerja. Lalu menyapa pekerja itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyerap aspirasi. Siapa tahu masih banyak bolong-bolong yang hidup kesehatan ataupun perusahaan-perusahaan yang bandel. Pernah jaminan sosial ada dua, ya. Kebetulan di Indonesia ada dua, di dunia juga ada dua. Yaitu jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial di bidang kesehatan. Nah, saya hadir yang kedua tadi, jaminan sosial di bidang kesehatan, khususnya kerja. Kita semua tahu, ya, banyak yang tahu, hampir semua tahu. Saya katakan 100%. Masih banyak juga perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja. Orang-orang karyawan kontraknya tidak didaftarkan. Masih banyak kan? Nah, ini ada untuk Anda. Kalau kaca gerak, orang sama saya. Orang sama saya. Biar kita eksekusi. Jangan takut. Itu hak daripada pekerja. Contoh ini kasus, gitu ya. Nah, itu yang saya mau serah ke
kebetulan semuanya pembicaraan kita kali ini ya, akan direkam. Yang kedua akan dicatat. Itu ada 2 orang yang mencatat. Lihat, ini sok sibuk beneran atau pura-pura sibuk? Pura-pura aja, pencitraan. Ini 2 orang adalah tenaga ahli kami. Saya kebetulan dari pusat itu bawa 3 orang. Ada 2 tenaga ahli yang saya bawa. Namanya satu itu Bagus Rizky. Bukan masalah baru. Beliau digaji mahal oleh BPJS Kesehatan. Dibayar mahal oleh BPJS Kesehatan untuk membantu masyarakat dalam hal khususnya Dewas. Maksud saya beliau membantu Dewas dalam hal menyerap aspirasi, membuat doa dan menyampaikan hal-hal penting yang nanti bisa menjadi keputusan Dewas yang akan dibicarakan kepada saya. Jadi di center ada di mereka. Beliau kebetulan baru lulus dari Singapura ya, Bu? Dari UI. Nah, sebelumnya dari Singapura. Nah, beliau ini orangnya. Ini bukan sembarang orang. Yang kedua, ini adalah namanya Dedi Rimpan. Dedi Rimpan juga tenaga ahli kami, ya, yang sudah cukup lama, 3 tahun mungkin, dan 3 tahun di BPJS Kesehatan sebagai tenaga ahli juga. Beliau jago di bidang manajemen keuangan. Nah, jadi kalau ngomong uang sama beliau, tapi kalau kita uang bukan beliau, saya. Jadi teman-teman sekalian, itu satu. Yang keduanya, contohnya, Pak, di tempat saya itu susah banget, Pak, masukin anak istrinya menjadi peserta PPUBU. Kebetulan banyak terjadi seperti itu di rumah. Dia kan kemarin di PPUBU. Anak sama istrinya tak masuk. Nah, maka kalau ada hal seperti itu, sampaikan kepada Bu Kaca agar itu prosesnya bisa dipercepat. Bu Kaca nanti akan menegur kalau di daerah mungkin proses talian namanya ya. Yang ketiga, terkait pembangunan layanan, ini yang paling penting. Konsen saya 2 sebenarnya. Satu adalah bagaimana caranya teman-teman yang kontrak sama PHM itu masuk ke dalam pesertaan BPJS Kesehatan, masuk segmen PPUBU. Karena begini Bapak dan Ibu sekalian, kalau mengandalkan PBI, APBN maupun APBD, itu kita cuma dapat kelas 3. Kalau masuk PPUBU, kelas 1, paling rendah kelas 2. Itu kan disesuaikan dengan upahnya. Upahnya itu kalau di atas 4 kan berapa? 4 juta. Nah, di atas 4 juta upahnya itu udah kelas 1, ya kan? Nah, bisa menikmati kelas 1 bersama berikut dengan keluarga, istrinya yang pertama, istri kedua jangan, ya. Karena di kantor itu istri pertama sama anak 3 orang. Diberikan kemudahan lagi, lebih murah lagi adalah kalau dia menyertakan bapak ibunya, tetapi dalam kecelakaan. Kenapa murah? Kalau kelas 1 itu 140.000 per orang, kalau umpamanya menambah kapasitas itu berapa? 60 sampai 80. Hah? 1% ya, 1%. Kalau 40.000 ya, cuma 40.000 ya. Iya, kalau 4 juta 40.000 kurang lebih gitu. Teman-teman kan ratingnya kan 4 sampai 5 juta. Itu paling mahal 50.000. Ada apa lebih murah tuh? Depan lebih murah 100.000 gitu. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman harus tahu. Pelayanan kesehatan ini adalah program saya yang harus saya selesaikan sebelum berakhirnya saya paripurna di BPJS Kesehatan. Kenapa? Banyak sekali kita dengar rumah sakit menolak dengan berbagai macam alasan. Jangankan teman-teman, ketum aja dikerjain kemarin. Ketum dikerjain kurang aja rumah sakit. Begitulah. Nah, saya kontak aja, cak, saya seperti itu di mana? Di Bank. Nah, kan begitu. Nah, kedua, barusan Imam, istrinya dari Kalimantan, pindah ke mana sekarang? Jogja, di Jogja katanya dikasih 1 kali rujukan, minta rujukan 2 kali katanya nggak boleh lagi. Ada 2 sebenarnya di situ.
Bisa saja pas ke satu itu karena menganggap 3 bulan rujukan dengan diagnosa yang sama, dan atau keduanya yang menambah. Itu apa? Artinya apa? Pertanyaan mungkin teman-teman juga kan bukan dari daerah Gresik Tok asal muasalnya, atau rumahnya bukan di Gresik Tok, dia paskesnya di luar Gresik, ya. Pak, bisa nggak saya berobat di luar paskes saya? Saya katakan, jangankan di wilayah Jatim, jangan di wilayah Jawa Timur, di Papua sudah bisa. Itu kartu sakti benar ya. Jadi dimanapun Anda butuh layanan kesehatan, tunjukkan kartu sakti itu, insya Allah akan dilayani sebagai masyarakat. Kalau tidak dilayani sebagai masyarakat, mestinya ngomong sama kaca. Kalau tidak, ngomong sama saya langsung. Tidak ada masalah, nanti saya langsung. Itu ya. Dan terakhir, kadang-kadang dari pihak rumah sakit mengatakan, Pak, Bu, kepada keluarga pasien, tata aturan BPJS Kesehatan cuma 3 hari. Bulan, sering dengar itu Pak? Sering ya? Lawan. Tegur, caranya apa? Ngobrol dengan dokter yang menangani pasien. Pak, ibu saya, anak saya, emak saya, siapapun itu, ini lagi sakit. Itu dudukannya nggak bisa, Bapak suruh pulang. Ya benar dong, gitu. Karena wewenang suruh pulang itu adanya di dokter. Uang aturan udah jadi aturannya mana Pak? Kata dewas nggak kayak gitu Pak. Sampai sembuh, tentunya dengan indikasi medis. Itu paham ya terkait dengan itu ya. Nah, karena resikonya ada. Nanti ketika baru 3 hari pulang sampai ke rumah belum sembuh, puas ke rumah sakit lagi Pak, benar Pak? Puas ke rumah sakit lagi. Itu tuh yang tadi yang di awal harus atau yang keduanya harus. Karena BPJS Kesehatan yang kedua atau yang pertama tadi nggak bisa di cover, cuma di cover cuma salah satu dengan diagnosa yang sama, gitu ya. Nah jadinya harus cerdas ya teman-teman ya terkait dengan itu. Obat, tolong dicatat. Pak, obatnya nggak ada. Beli sana nih. Sering nggak kayak gitu? Sering nggak? Nah, Berarti cover masih lama. boleh. Paskes harus menyiapkan obat. Kalau nggak ada, suruh mereka beli. Cari. Yang cerdas ini. Ini aturannya loh. Jadi protes. Kalau rumah sakit melakukan hal seperti itu, ngadulah kata agar diproses. Karena kami punya tool, punya alat untuk menilai kinerja rumah sakit. Kalau sudah 3 kali ada keluar kayak gitu Pak, kita bisa jangan tidak sekali aja kalau mau apa langsung kita bisa keluarkan surat peringatan. Ngomong sama saya Pak, ngomong kami kita biar kita lagi kasih SP1, SP2, SP3. Kalau sudah SP3 Pak tahun depan nggak bakal bisa kerja sama lagi ya. Itu resikonya dia Pak. Bisa dipahami nggak ini? Nah, artinya BPJS Kesehatan akan menyediakan obat tentunya yang standar sesuai dengan kebutuhan dokter. Nah itulah yang berlaku apa? Sepanjang itu dan itu obat itu sebenarnya lengkap. Bukan memang ada yang membutuhkan obat yang lebih cepat. Katanya nih saya tidak terlalu basi. Ada juga katanya yang lambat. Nah, kalau buat saya kan standar-standar aja deh. Yang standar itu sebenarnya adalah gratis. Dan bahkan nih, apabila memang diperlukan obat-obat di luar cover itu dan masuk ke dalam indikasi medis bukan mengada-ada, bisa ditanggung oleh bisa. Pak, ini tidak ditanggung sama obat ini. Katanya paskes, ya? Nggak. Katanya dewas Pak, semua
dan tidak ada substitusinya. Umpamanya beda nih. Di luar itu mereka memang obatnya benar-benar khusus, gitu. Tidak ada substitusinya, bisa diklaim ke BPJS Kesehatan. Oke? Ambulan, gratis. Ambulan sih. Iya, kita ngomong yang sakit, jangan ngomong yang sakit. Masa orang saya naik ambulan? Kurang kerjaan ya? Hah? Iya, artinya ketika dirujuk kan rumah, masa kok jalan-jalan? Bisa dipakai ya? Jadi ya kalau umpamanya sampai mau ngasih rokok kepada sopir, saya yakin namanya keikhlasan ya kan? Jangan harus kasih rokok kepada sopir, lu tulis kepada tukangnya, saya sudah kasih rokok itu kepada sopir. Itu nggak jadi, itu nggak? Atau kita ngasih pemegang atau bensin lalu lain. Nah itu namanya keikhlasan, ya. Untuk itu sahabat-sahabat sekalian, sepertinya kalau umpamanya kita komunikasinya itu satu arah kan nggak nyaman. Tapi apa yang saya pikir saja yang masuk. Saya pikir apa yang Anda pikirkan itu masuk di dalam ruang pemikiran saya untuk kami pecahkan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan JKNP yang lebih baik lagi. Insya Allah sebagai informasi kepada teman-teman, tahun 2021 kami itu bersyukur yang selama ini kami BPJS Kesehatan itu defisit. Yang sering terjadi di rumah sakit males merawat pasien BPJS Kesehatan karena karena pembayarannya apa? BPJS Kesehatan, Bapak dan Ibu sekalian, kalau telat bayar ke rumah sakit atau paskes kami tidak denda, kena penalti. Satu harinya itu kalau 1%. Satu hari keterlambatan kami kena denda 1% dari klaim atau itu. Jadi kalau ada sulit BPJS Kesehatan, kita tidak akan mungkin membayar telat karena denda. Bahkan di 2022 ini kami punya programnya apa? Kasih DP kepada fasilitas kesehatan quote and quote rumah sakit. Jadi kami nggak minta lagi Pak, malah kami kasih duluan. Jangan kami bicara Pak, berupa kami untuk apa? Untuk memastikan layanan kamu lebih baik. Itu ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada benar teman-teman, Pak, kenapa kita berobat itu kena denda? Ada kayak gini? Di bukan teman-teman kerja keluarga lah ya. BPJS Kesehatan itu tidak pernah namanya ya memungut iuran atau denda iuran, nggak pernah. Bisa kita buktikan, bisa kita cek. Kalau umpamanya dia kena denda karena bayar iuran, sampaikan kepada saya. Dan itu tidak mungkin karena by sistem, nggak mungkin. Dan bahkan BPJS Kesehatan itu untuk yang mandiri. Ini kan untuk saudara-saudara kita sampaikan ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. BPJS Kesehatan cuma hanya yang ditagihkan 2 tahun, 24 bulan. 24 bulan yang ditagihkan. Jadi umpamanya nembaknya 5 tahun kan. Yang ditagihkan cuma hanya 2 tahun atau 24 bulan. Yang lainnya itu akan ditagihkan lagi. Munculnya denda biasanya kadang-kadang kayak gini Pak, saudara-saudara kita itu giliran sehat dia lupa Pak, dan giliran butuh kebingungan akhirnya Pak ya, karena kalau dendanya 2 juta, aku kan bayar kakaknya 2 juta atau 3 juta, dengan saya bayar 3 juta, dia masuk rumah sakit bisa belasan juta, kan gitu ya, hitung-hitungan ekonominya dia. Nah, ketika dia telat habis bayarkan itu tunggal, maka ketika dia dirujuk atau dirawat inap tidak lanjut namanya. Dirawat inap, kalau orang-orang karantina bakal ada tawa. Tapi kalau sudah masuk dirawat inap, ada masa tenggang dari bayar pelunasan tadi itu, ya, pelunasan bayar iuran, ada masa tenggang 45 hari. 45 hari. Kalau kita berobat
wafat dari saat kita bayar yang tertunggak tadi 45 hari ke depan kita menikmati layanan kesehatan yang bersifat rawat inap, maka kita akan kena denda. Dendanya berapa? 5% per bulan. 5% per bulan. Paling banyaknya adalah 12 bulan. Paling banyak 12 bulan, berarti 5 kali 12, 60% dari kali biaya inasi bijis. Inasi bijis itu tarifnya lebih rendah jika dibanding dengan tarif umum, relatif lebih rendah. Jadinya itu kawan-kawan sekalian, kalau dengar umpamanya terkait dengan denda. Nah itu dulu dari sisi saya sebagai pemancing, ya. Kalau hal seperti itu sebenarnya sudah ada di otak saya. Siapa tahu teman-teman punya informasi lain, punya keluh kesah ketika tadi bekerja dari sisi apapun, siapa tahu ada hal-hal baru yang bisa saya tangkap seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita sepakat bahwa ini harus berakhir jam 12 siang, karena kita akan makan siang. Sepakat kan makan siang? Insya Allah makan siang kali ini BPJS hadir memberikan makan siang. Tepuk tangan untuk BPJS. Dan terakhir lagi, saya siapkan ada 5 sesi pertanyaan kepada teman-teman. Tentunya ada hadiah dari Dewan. Sepakat ya? Kalau sepakat, saya kembalikan ini kepada Pak Santo, ya, untuk memandu kira-kira apa unek-uneknya teman-teman terhadap program DKM KIS yang ada di ruang kerja atau wilayah kerja Bapak dan Ibu sekalian atau di lingkungan di mana Bapak Ibu sekalian tinggal. Terima kasih dan terima kasih. Kembali kepada Pak Santo. Terima kasih Bung Guru. Ini waktu menunjukkan 11.46. Kalau dari jam 12 berarti kurang lebih ada 14 menit. Sebelum saya buka pertanyaan dari kawan-kawan berupa, tapi kalau pulang nanti kita buka aja. Saya punya banyak nanti akan saya sampaikan di luar forum aja terkait. Kalau berkata kira-kira sudah sangat paham dengan yang saya sampaikan. Jadi ada beberapa yang mungkin saya tahu upaya kita itu selama ini diskresinya ke Pak Bupati, termasuk kawan-kawan yang ya perusahaannya tidak bisa bayar, nunggak di BPJS, akhirnya kan mereka tidak dapat layanan. Jadi ini yang terjadi seperti itu. Terus ada perusahaan yang dengan sengaja tidak mendapatkan. Ini memang perlu kolaborasi antara kita dengan BPJS tentunya. Dan saya juga kebetulan duduk di LKSRPI, mungkin data perusahaan yang kita miliki dengan data yang dimiliki BPJS ini akan berbeda karena kemarin APD tidak berbeda. Nanti perlu sinkronisasi. Kita sebagai pekerja selama ini ya berjuang upah itu kan buruh kan. Ketika upah buruh naik secara otomatis iuran BPJS kesehatan juga naik otomatis. Tentu disinilah letak kita, kolaborasi kita antara pekerja dan BPJS selaku penyelenggara dari jaminan kesehatan. Tentu dibutuhkan saling komunikasi untuk saling melengkapi. Saya kira itu. Oleh karenanya karena waktunya juga tidak terlalu panjang, saya berikan kesempatan lebihnya juga tidak nyampe kalau ke kawan-kawan. Kawan-kawan silakan berdiri menyebutkan nama dari tim mana. Pertanyaannya singkat, saya
2. Satu lagi. Oke. Mas, siapa yang dari Gimana? Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sehingga saya pun dari BPJS mau menyampaikan yang sering terjadi di lapangan dalam bidang kesehatan, yang mana miskomunikasi itu terjadi di vaskes tingkat pertama. Jadi kalau mungkin rujukan rumah sakit besar bisa diambil dan ada petugas. Ya, yang jadi pertanyaan saya, apakah atau wewenang atau kekuatan dari BUK ini tentang menindaklanjuti vaskes-vaskes yang pertama itu dengan cara apa? Ya, kayak biasanya kita juga diwajibkan kadang-kadang sifat emergensi atau enggak itu kelasnya tidak dibedakan seperti itu Pak. Ada beberapa kasus yang kita hadapi dan kebetulan respon dari rekan-rekan BUK ya Mas, kalau dibedakan langsung ada beberapa yang ditunjuk langsung ke lapangan. Ya, ini saja dari saya Pak dan Pak. Saya kembalikan ke Pak Mas. Terima kasih. Terima kasih yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Malik dari PUKPT Serpong Timur. Dalam menyikapi permasalahan-permasalahan di BPJS Kesehatan, tentunya dalam hal ini yang terjadi di lapangan bahwasanya dengan permasalahan BPJS, kepesertaan BPJS, tentunya yang menjadi polemik kalau kita di perusahaan kita mungkin bisa di-cover antara BPJS satu keluarga bisa di-cover untuk diikutsertakan dalam program BPJS itu. Tetapi teman-teman kami juga kalau di luar PT, intinya misalnya contoh di CV atau yang bagaimana, itu mengapa kepesertaannya itu kalau diikutkan hanya diikutkan ke tenaga kerjanya saja. Nah, di sini tugas di Dewan Pengawas terutama di domisili Kabupaten Gresik itu untuk menyikapi hal ini bagaimana. Tentunya dari teman-teman atau keluarga terutama dapat sedikit banyak dirugikan atau dapat mengeluh terutama dalam pelayanan BPJS karena yang ditanggung adalah BPJS saja. Nah, oleh sebab itu kami dari PUK kalau bisa itu untuk pelayanan BPJS ditanggung sepenuhnya seperti yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang ditanggung oleh semuanya oleh BPJS. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dewas, Ketua Bapak Kata, dan saya yang ngaji dari keluarga. Wasoy. Mikir saya dulu. Untuk saat kerja itu banyak itu Oke, Pak siapa tadi? Pak Haji dari WKA, yang paling gampang beliau saya jawab. Pertanyaannya, apakah outsourcing wajib tidak? Tidak. Wajib. Kira-kira jawabannya betul nggak? Wajib. Pak, tapi di perusahaan saya itu outsourcing nggak diikut sertakan.
dua langkah. Satu, ngomong sama manajemen perusahaan di mana kita bekerja. Bos, itu teman-teman outsourcing belum ada BPJS kesehatannya. Oh, itu wewenang mereka, wewenang Bapak. Bagaimanapun juga Bapak itu dalam kalau dalam hukum bisa ikut tergugat, gitu ya. Kenapa Bapak tidak mensyaratkan karyawan outsourcing itu diikutsertakan di dalam skema CKNIS? Paham nggak? Pertama ngomong kepada perusahaan di mana kita bekerja untuk menyampaikan bahwa persyaratannya beliau itu ketika masuk ke kita mereka sudah diikutsertakan. Satu, kalau nggak kuasa, tidak berdaya ngomong, tapi saya yakin lah kalau Mas Nabi kan ganteng ya, bisa ngomong. Tapi kalau nggak bisa Pak, ngomong sama Bu Kacak, biar Bu Kacak yang bisa, gitu lah. Bilang sama Bu Kacak, nama, umur dan pekerjaan tolong dirahasiakan Bu, jamin dirahasiakan. Saya jamin kalau bocor beliau yang kita lihat. Banget Bu. Ingat ya, kan kalau teman identitas saya ngadu kan khawatir, betul nggak? Nah, kita rahasiakan ya kan? Jamin rahasia. Satu, kalau ngomong Pak saya sudah ngomong sama pengacara, tapi saya sudah lanjut ngomong sama saya. Berarti Mas Sato boleh. Oke? Kalau nggak bisa ngomong sama pengacara, Pak, saya bingung ngomong sama pengacara, perlu cantik orangnya. Ngomong sama orang jelek namanya Mas Sato. Biar Mas Sato nanti ngomongin kaca, oke? Paham ya dia? Yang kedua ngomong jelek soal denda. Pak, kalau denda itu artinya masuk masa tekan ya. Nah, nggak boleh dirawat Pak. Kata siapa? Kan itu sudah saya jelaskan. Nggak ada boleh penolakan. Itu sudah melanggar BPJS, undang-undang terkait dengan BPJS dan hadir dari BPJS itu rakyat. Yang kedua, terkait dengan undang-undang kesehatan. Ada undang-undang melanggar. Yang ketiga yang terakhir ini mahadasar. Tapi konstitusi itu masih umum karena hak sehat itu hak rakyat. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan itu hak rakyat. Sepakat nggak? Iya, jangan cuma hanya ngerti upah doang. Kesejahteraan itu banyak. Salah satunya kesehatan itu adalah kesejahteraan. Bagaimana mungkin kita harus bisa bekerja dengan baik, bisa optimal, produktivitas kita naikkan kalau seandainya kesehatan kita terganggu. Itu udah jelas belum? Udah jelas? Masih ada teman nggak? Saya kasih kesempatan loh. Cukup. Tepuk tangan buat beliau. Yang agak ribut aku mempertimbangkan beliau. Apa namanya? Kembali dari siapa? Mas Tindo. Bingung saya jadi apa gitu. Tapi dia tadi apa? Satu, hanya pekerja keluarga enggak? Bapak dan Ibu sekalian, tinggal tolong nih PUK-nya sampaikan kepada perusahaan, Pak, Bapak itu nggak rugi kalau memasukkan keluarga saya. Ruginya di mana? Ruginya di mana? Tidak rugi. Karena memang PPU itu, PPU lah, semuanya PPU itu bisa mengcover istri atau suaminya beserta 3 anak maksimum. 5 orang bayarnya sama dengan 1 orang. Ruginya di mana perusahaan? Tidak ada rugi-rugi. BPJS kesehatan loh. Ya kan kesehatan maksudkan? Iya. Keberatan perusahaan. Premi dari mana kan ini bilang premi tunggal. Tahu nggak yang dipotong berapa? 1%. Perusahaan apa? 2%. Oh, berapa? 4%. Oh, 4%. Totalnya 5%. Kalau bahasa undang-undang, makanya mau tambah itu bukan dari pernyataan saya. Ada kelihatannya. Pak, 5% itu sebenarnya bukan dari pengusaha. 5% itu dari pekerja. Karena
cuma hanya menerjemahkan pasal itu dari perspektif pendataan umum. Saya orang ekonomi, saya pernah belajar disebut hukum perdata ekonomi. Pembuktian ada, mana? Pajak. Pajak kita itu 4% yang diberikan oleh pengusaha untuk membayar BPJS Kesehatan masuk dalam komponen penghasilan pekerja. Kayak oh ini skemanya. Itu aja. Bandut. Ayat 1 juga menyatakan demikian. Ayat 1 menyatakan pekerja dipotong 5%. Ayat 2 mengatakan ayat 1 itu dibelah 2. 1% dari penghasilan pekerja, 4% yang disubsidi oleh Perusahaan. kan kalau kajian umumnya lihat seperti itu, betul nggak? Bengong dia, oh iya benar juga loh. Ya iya, faktanya bisa dibuktikan. Pertama dari skala upah, kedua dibuktikan kadang-kadang sih ada nomor instruk gaji, gitu ya. Biasanya instruk gaji itu adalah dimasukkan komponen seolah-olah diberikan kepada pekerja, dikeluarkan lagi untuk bayar BPJS. Ada juga yang tidak masukkan, tetapi cek laporan pajak pasti nomor 5. Gitu nih, harus cerdas sedikit ya. Kalau saya mau cerdas, kalau mereka sombong. Nah, terus apa lagi? Tadi udah keren belum? Apa kesimpulannya? Jangan sampai salah. Selama ini kok dari teman-teman pekerja yang diikutkan pekerjaan saja, mengapa masih kesulitan untuk menunjukkan ke semua pekerjaan? Ya makanya ngomong sama pengusahanya, Pak, apa sih keberatanmu? Premi, premi gimana Pak? Karena sekali kita bayar premi itu, iuran itu bisa mengcover istri ataupun suami dan 3 orang anak. Saya status raja dengan status saya berkeluarga, yang dipotong sama Pak. Kecuali, nah anaknya papa, istrinya lorong. Ya kan? Lorong itu 4. Nah, yang ini kan percuma hanya maksimal 5 orang. Kalau miliknya 4, anaknya 4, 8 kilonya itu bayar. Bayarnya dari skemanya per orang 1%. Boleh. Gitu loh. Ngaku-ngaku. Nah, paham kan kalian? Sudah paham belum? Nah, yang kelebihan ini itu kan covernya pengusaha lagi, sudah cover pribadi. Pokoknya gajinya sampai di loh, kurang lebih aja. 4 juta, satu sampai ya? 1 bukan? 21. Berarti 1%-nya 40.000. Kalau sampai punya istri dulu, maka istri 1 tadi sampai dulu sama perusahaan. Ini istri saya keluar nih. Saya ingin masukkan dengan skema PPOBU. Asal 1 kakak loh Pak, 1 kakak. Nah, ditulis kakaknya adalah ibu rumah tangga 1, ibu rumah tangga 2. Jadi gitu tuh harus bayar 40.000. Potong dari gaji kita lagi dong. Oke? Nah, apalagi yang lain pertanyaannya? Udah. Tapi ada dia menarik pertanyaan satu. OCP tadi. Iya. Kalau itu mah harus ditanya lagi teman-teman, udah clear, panjang lebar. Kalau nggak paham dulu ngomong sama satu tuh. Karena itu pertanyaan umum. CP. Ya kan? Kenapa kok? Apa? Enggak didaftarkan ya? Tidak didaftarkan, tapi BPJS Nakernya didaftarkan. Kan gitu ya? Nah, ini menarik nih. Ngomong segera. Biarkan pada kali ini saya tunjuk ke IC-nya ke BPJS Kesehatan. Resip itu ke Mas Santo. Sampaikan kepada Mas Santo, dijamin siapa yang melapor itu dirahasiakan. Mas Santo segera sampaikan kepada mereka. Bukaca tidak lanjut di urusan saya, urusan Bukaca. Oke? Ya, itu aja Bu. Jadi kalau ada orang yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan tetapi tidak menikmati fasilitas BPJS Kesehatan, segera lapor siapapun itu. Mau saudara, mau rasa terjamin Pak, asal pasti Pak datanya, jangan hoak. Nanti hoak lagi, yang ternyata itu penting BPJS Kesehatan. Setiap gerak itu ada duit,
satunya. Teman-teman BPJS Kesehatan itu proses data yang salah, yang rugi sopo, semuanya rugi, ya. Itu bisa dipastikan gitu ya. Oke, kasih ya. Cukup Pak. Saya bukan berpuas nafsu. Itu, oke. Masalah lagi. Mas Saiful dari Kas, Untahan Material. Ini tadi dari singgung sama Mas Akti. Jadi pasal saya sendiri waktu itu bikin kartu KPA-nya cuma ribuan orang ya, 6.000 orang. Iya, 6.000-an. Itu ambil baru. Bukan, lebaran mana? Lebaran baru. Berdiri dulu. Mas. Ya. Wih, selamat ya bro. Ya. Sebentar mana? Tetap berjuang untuk teman-teman pekerja di Kas ya. Ya. Nah, pertanyaan itu semua. Apa itu pertanyaan itu? Oh, pas tes pertama. Ini yang paling berat saya jawab. Kenapa dia yang paling akhir? Ini sensitif, tetapi harus saya sampaikan. Pertama, rujukan itu bukan melalui kita sebagai pasien. Paham? Paham nggak? Paham untuk berapa? Rujukan itu yang dapat menentukan adalah siapa? Dokter. Tapi kadang-kadang dibeli sama puskesmas dokter administrasi kayaknya. Teruskan dokter mana? Ini dah. Aku Pak. Ya. Dokternya kagak ada. Kurang aja lalu. Kami BPJS Kesehatan sudah bayar orang. Sering saya tempat itu saya marah tuh. Itu sudah mahal. Tahu nggak teman-teman? Pas ke satu itu sakit uang kebayar. Paham teman-teman nih? Sakit itu terbayar. Puskes katanya kurang. Ini 8.000. Kalau dengan daerah tertinggal pun 10.000 per orang. Catat ya. Itu namanya programnya kapitasi. Kalau dulu kan tipe service. Tipe service tahu nggak? Tipe service maksudnya kalau mau di Google ya, Google. Apa yang maksudnya tipe? Nanti kalau saya kasih dan menjawab. First in first out, masih sendiri ya. Tipe service. Jadi dia tipe service itu dihitungnya adalah orang yang masuk. Itu dihitung dikalikan biaya, ada ketentuannya. Berdasarkan dari mana? Akhirnya ada protes, kebetulan disebut dengan kapitasi. Kapitasi sekarang global, kalau dalam dunia namanya global cost, gitu loh. Nanti rencana itu depan ada pikiran-pikiran wawancara-wacaranya mau diglobal juga, tapi nggak tahu kapan. Tapi saya kalau infrastruktur yang belum jelas saya sih kurang setuju. Kenapa saya nih dengan kapitasi kayak begini kadang-kadang orang nakesnya bawahan kan gitu. Nah, inilah teman-teman. Jadi yang tadi itu Pak, rujuk tidak rujuk itu keputusan dokter yang akan melihat. Oh ini pantasnya memang dirujuk. Oh ini nggak perlu dirujuk. Boleh nggak saya kasih contoh kasus yang terjadi pada diri saya? Boleh nggak? Pak, penyakit rasanya kayak kita mau mati itu apa? Sering kita alami. Apa itu? Kan kita setengah mati. Penyakit ringan. Tapi kita setengah mati. Apa itu? Bukan Pak, masalahnya enak, tentu itu sembuh. Ini orang ketahuan Pak, dan itu harus dirujuk Pak. Harus dirujuk kalau sekiranya ini ya, bolong yang ini harus dirujuk. Kalau cuma hanya saraf-saraf kan dikasih obat saraf. Tapi kalau bolong harus dirujuk ke dokter gigi, besar gigi. Nah, sakit hati, nah itu yang susah. Ada sakit yang kita merasa parah banget padahal itu nggak parah. Apa itu? Radang
keputusan indikasi medis, keputusan dokter. Mungkin yang pertanyaannya adalah hal yang tidak normal ya Pak ya. Ini orang memang layak rujuk, memang dirujukan itu ya. Nah, bukan wewenang saya, bukan wewenang kaca, tapi komunikasikan dengan Pak Santo. Kalau ada kejadian kayak gitu, ngomong sama Pak Santo minta tolong kepada Bu Kaca. Batasannya tolong. Kalau sudah minta tolong, insya Allah ditolong Pak. Oke, benar kan? Oke. Seperti ini ada satu kasus yang kemarin dialami teman-teman dari Luka, anggota kita yang anaknya itu diagnosanya sakit jantung. Nah, pada saat di fase pertama itu open kurang lebih 3 hari dan dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit rujukan yang ditawarkan itu yang di Cina, terus Dr. Sutomo sama rumah sakit Lamongan. Nah, yang tak tanya ibunya itu ditakut-takuti bahwasanya kalau dirujuk ini tidak pakai BPJS, tapi biaya sendiri. Begitu. Akhirnya demi anak, oke, nggak apa-apa terserah. Adanya yang mana? 2 rumah sakit dihubungi pun, 1 Lamongan ada, masuk Lamongan. Nah, setelah dari Lamongan coba kita mediasi karena salah satu anggota kita temannya itu lapor ke BPK tentang hal ini, sakitnya gini-gini kok nggak di cover. Sebentar. Terus akhirnya yang kedua, yang kedua setelah kita hubungi sama pihak BPJS. Nah, seketika yang katanya sepertinya itu terganggu, tiba-tiba bisa dan akhirnya ditanggung penuhnya BPJS. Kan ada apa? Terus yang kedua, pada saat pulang, nggak jangka. Ini memang prosedurnya tidak pakai ambulan atau pulang pasien pulang sendiri atau gimana, dan kita alhamdulillah masuk di pasien sama ibu tidak antar pulang ke rumah sakit. Saya coba jawab. Kalau proses kiranya momennya hal-hal yang kira-kira berapa nanti dipas sama Kaca. Oke, saya coba dulu nih. Tes ilmuwan dulu. Pertama tadi kan pertanyaan pertama tadi sebenarnya seperti ini, sepakat nggak? Nah, sudah saya jawab ya. Pertanyaan pertama ya. Sekarang intinya bukan dibalik, bukan. Sekarang ini pertanyaan beda sebenarnya. Tadi itu betapa susahnya mendapatkan rujukan tadi ya. Nah, saya jawab. Sekarang case beda ini. Kasus bedanya adalah katanya ditakut-takuti ketika merujukan. Kenapa harus takut? Memang orang yang ngomong kayak gitu hantu. Mereka tuh pocong-pocongan, kan bukan kan? Nah, tadi yang teman-teman nggak tahu, sekarang saya kasih tahu. Biar nggak takut. Dan itu orang nggak perlu ditakuti. Apa yang katanya yang pas semenjak kapan, woi rujukan bayar? Coba, saya paham itu, karena sempat dirawat di situ. Dia nggak mau kehilangan kali. Uang rawat tidak di fase 1. Karena memang ada batasan Pak. Semestinya kalau jantung nggak boleh dirawat inap pertama itu. Kalau sudah ditegakkan indikasi jantung, itu penyakit berbahaya loh. Satu kena dia Pak. Ceritanya itu barang. Itu mau ngasih rujukan 2 kali bermasalah lagi, terus dalam kaca. Paham itu Pak, ya Pak. Jadi kalau sudah ditegakkan indikasi berbahaya, katastrofik kalau bahasanya orang-orang itu, nggak boleh kok dirawat inap pertama. Rawat inap pertama itu spy. Ya, radang tenggorokan yang agak sedikit akut. Boleh. Kita ada batas maksimalnya ya. Berapa hari? 3 atau 5 hari. Di situ tuh Pak. Iya, dirawat itu maksimum. Tetapi tidak bisa ditegakkan di awal umpamanya udah ketahuan dia jantung, nggak boleh Pak. Kecuali setelah 5 hari baru ketahuan jantung. Baru dia boleh rujuk. Gitu, paham ya? Nah, tenang. Ikuti penjelasan saya. Terus apa lagi tadi? Ambulan. Nah, ambulan itu diantar dan dipulangkan Pak. Permasalahan problemnya adalah keterbatasan ambulan mungkin ya. Antar paskes.
pulang ke rumah nggak dapat. Antar pasien. Jadi gini, dirujuk nih. Nah, itu kewajiban daripada klinik untuk mengantar ke tempat di mana dia dirujuk. Tadi kan saya katakan tadi, cuma begini Pak, kan klinik tingkat pertama itu ambulans cuma satu Pak, ya kan? Satu, nggak mungkin dua. Jarang sekali saya. Nanti kalau dua tiga bisa kita datang ambulans gitu. Nah, kalau ambulans masih dipakai Pak, ya kita tunggu Pak. Nah, kalau dia kondisi mungkin gabung juga. Nah, memang harus banyak inisiatif kita Pak. Nah, ini ya yang harus dimaklum-maklum. Kalau saya mah harus permaklum Pak. Kalau terus takut orang kabur dari keluarga. Paham nggak? Bisa dipahami? Nah, kalau tata aturan itu begitu Pak. Pasien yang dirujuk dari fase 1 ke rujukan lanjut itu harus diatur Pak. Tuh, ada biayanya. Tapi itu berlaku rujukan langsung atau tidak tulus? Rawat inap dari rawat inap di, iya dari rawat inap itu, iya dari rawat inap. Artinya kalau rujukan langsung kadang-kadang kan nggak ada gaji Pak. Kan gitu ya. Itu dipahami ya. Apalagi? Udah terima kasih. Nambah satu kok. Apa lagi Pak? Pak, nambah satu. Maju. Harus sini aja betul. Buat lagi ada lagi nih. Ayo selang mana yang jawab tadi pada dia. Nanti ada pertanyaan. Banyak. Mau ya Pak? Ya dulu. Oh ini benar-benar bukan aja kan? Kamu nanya ini nggak? Cepetan. Ayo. Baik, terima kasih. Pertama saya Muhammad Rizky Rosati dari Bidang Segar. Kesempatan kali ini saya mau memberikan kasus. Tapi ini saya alami sendiri dan seringkali terjadi. Jadi contoh kasusnya seperti ini, ada pasien yang dirawat untuk rujukan dari kasus pertama ke kasus kedua ini sudah beres. Setelah itu si pasien ini dirawat inap di suatu rumah sakit di Surabaya, seperti itu. Dan menjelang yang biasanya terjadi menjelang hari pertama sampai hari ke-6 maksimal itu ada kata-kata gini ini yang hari dirawatnya di rumah sakit tersebut maksudnya gini, ada kata-kata seperti ini karena ini pakai BPJS kita diulangkan dulu Pak, seperti itu. Jadi yang saya tanyakan, pikiran saya berkata, pertanyaan saya satu, apakah di BPJS ini ada plafon yang dibatasi atau gimana? Kalau misalkan ada, tolong dijelaskan dan nominalnya berapa. Terus untuk pertanyaan saya yang kedua, jika misalkan tidak ada plafon, bagaimana tindakan yang kami ambil? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi dari Direktorat PTBD itu. Tadi Bu Sulu mengatakan pelayanan dari kesehatan bisa dilayani di seluruh Indonesia. Biasanya saya tanya, mereka ada data terbatas BPJS spesial. Ketika saya mau tetap tinggi, dan saya mengalami sakit di situ, bagaimana saya bisa mendapat pelayanan kesehatan yang sama pada satu? Akhirnya di Paskes Gresik yang ditanya, kok pasien beda? Terima kasih teman-teman. Ini kasus berat tapi gampang jawabnya. Kasusnya berat tapi gampang jawab. Namanya masalah belum ganti aja ya. Selamat ya. Semoga aman, berbuat bukan hanya kepada pekerja, tapi juga kepada masyarakat sekitar. Jangan pernah suka-suka dan nanti juga menyuarakan kebenaran, kebaikan, insyaallah barakallah. Mas Dwi, simple. Kartu sakti itu bisa kita gunakan di seluruh Indonesia. Kalau dia darurat, nggak perlu rujukan. Kalau darurat itu punya ketentuannya.
ketentuannya seperti jantung, itu darurat Pak. Kalau tanganan, enggak Pak. Mutaber, darurat Pak. Itu bisa. Mutaber salah satunya. Bapak. Nah, ada ketentuan ini. Yang biasa-biasa, kan? Kanker bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Penyakitnya berat nggak? Berat. Mematikan nggak? Mati. Tetapi kanker itu tidak termasuk dalam kategori darurat. Kenapa? Karena dia masih ada jeda. Yang dimaksud darurat itu adalah orang ini kalau nggak segera ditangani waktu itu juga bisa membahayakan jiwanya. Oke? Nah, itu satu. Selain dari darurat tadi memang harus rujuk Pak. Nah, caranya rujuk kemana? Ke vaskes terdekat di mana posisi kita waktu itu sakit. Depan. Nah, datang aja Pak. Ke puskes, ke klinik, kemana pun. Ke puskes insya Allah hampir 100% di seluruh Indonesia ini sudah kerjasama dengan BPJS. Hampir 100%. Saya tidak berani mengatakan 100%. Karena ada juga puskes yang baru. Ini satu. Yang kedua, klinik di Indonesia up 80% sudah kerjasama kami. Artinya hampir juga lebih banyak klinik yang kerjasama BPJS ataupun dokter yang praktek mandiri yang sudah bekerja sama BPJS datang ke sana, Pak saya sakit. Menurut Bapak kira-kira itu boleh dirujuk atau tidak? Kan gitu. Kalau kata dokter rujuk, berobat dilakukan. Yang menjadi masalah ketika Bapak datang ke vaskes yang kerja sama BPJS ditolak, segera sampaikan ke saya Pak. Oke? Segera. Nggak ada nomor saya kasih loh. Gampang nomor saya, nomor cat Indonesia 08110404. Oh iya sih. Makanya ngomong sama saya, Bapak ngomong ke Mas Santo, kalau temannya Bapak susah menurut saya, ngomong sama Mas Santo. Mas Santo punya akses ke saya, bisa ngomong akses kepada Ibu Kaca. Kami ini Pak cabang seluruh Indonesia Pak. Cabang seluruh kabupaten itu insya Allah BPJS ada. Bapak mau sebut aja di mana? Saya sekarang calling Pak. Bos, itu ada orang kita. Itu peserta kita, tapi begini. Tolong kita lanjut. Kita lanjut bos. Saya bukan dewas masalah. Dewas. Hadir mulai. Tuh, lihat. Ada syaratnya berikutnya Pak. Itu boleh dilakukan hanya 3 kali rujuk. Dalam maksudnya 3 kali rujuk betul-betul. Pak, mau 5 tahun kalau pokoknya rujuknya cuma 3 kali, ya nggak ada masalah. Tapi saran saya nih, ketika Anda pernah mengambil rujukan di luar vaskes saudara sekalian, ketika Anda sudah sembuh, kan balik rumah nih, itu segeralah cek lagi ke vaskes di mana Anda daftar, biar putus ya Pak tadi, tidak 3 kali berturut-turutnya. Sebab kalau sudah 3 kali berturut-turut, pilihan kedua, satu pindah vaskes, kali aja pokoknya kita lagi merantau 6 bulan nih ke Papua. Apa saya pindah vaskes di Papua? Berikut umpamanya ya. Nah, sebaiknya sebenarnya pindah aja vaskes di Papua sampai kalau pokoknya 6 bulan gitu. Terus nanti pindah lagi vaskes di Papua, boleh kok, bisa kok, gampang Pak. Enggak ada Pak 3 bulan lagi mana kok? Yang orang BPJS saya kok Bapak? Enggak, saat ini makanya Bapak percaya iso percaya sama BPJS. Nah makanya saya ngomong gitu loh. Dengar saja, dengar apa? Yang mana? Ya itu Bapak dibohongi. Oh boleh pindah, bukan Bapak boleh pindah.
Bapak orang BPJS selesai, saya bilang. Ya kita ini orang BPJS yang mau biar ada cerdas, Bapak. Jangan ngomong, jangan bodoh-bodoh orang tahu kita. Kita harus cerdas. BPJS itu, FSBK cerdas militan. Tuh, harus cerdas, bulat. Kan gitu ya. Clear ya. 3 bulan itu, Pak, ya itu tadi. Begitu juga sama Pak kalau itu tadi. Orang-orang Indonesia itu lucu-lucu, tapi manusiawi lah ya. Bikin menang sendiri. Istrinya mau melahirkan. Betul. Istrinya mau melahirkan nih. Buru-buru dia mau bikin kartu BPJS. Waduh, kalau kelas 3 itu kagak enak. Hajat kelas 1, ya kan? Baru ini pasangan baru berdua nih, latihan baru. Hajat kelas 1 bulan kena 150.000 kali 2 600.000 pas sakit 14 hari. Hitung banyak. Istri gue sudah 8 bulan setengah, ya. Datang lagi mau lahiran, masuk BPJS, daftar ya kelas 1, bayar sebulan ya 300.000 2 orang. Istrinya sesaran. BPJS kesehatan ya sudah peserta aktif 14 hari. Oke, sesar, lakukan model, krek, mendapat fasilitas kelas 1. Kalau umum berapa juta? 20-an juta. Pak, ya itu aja. Saya sesar murah 600.000, kan? Nah, kalau normal 20 juta ya. Pinter dia nih, pinter. Habis dari 1 bulan dia tunggakin itu bos. Atau dia bilang, Pak, ternyata berat ya kelas 1. Saya katanya pindah kelas 3. Ya kan gitu ya? Kelas 3. Kok bisa kelas 3? Iya. Itu kan kelas 1 cerita gitu. Woi, itu namanya menang dewe. Gak boleh, harus 12 bulan dulu ya. 12 bulan dulu baru boleh pindah kelas. Nah itu menghindari orang-orang curang Pak. Sebenarnya Pak, makanya saya bilang kalau nggak mampu ya jangan sok-sokan mampu. Amalnya berat. Makanya kalau menurut saya orang udah kelas 3. Kalau kelas 3 itu kalau nunggak Pak, nanti kalau umpamanya dilihat data oleh pemerintah, apalagi kalau dia udah masuk PKS, itu dibiar nanti bisa dicemplungin ke PBI. Kalau kelas 2 berat, kelas 3 masih banyak yang belum mendapatkan PBI. Apalagi umur anak kelas 2, UHC itu masih jauh secara nasional, itu baru 88%. Gitu ya, bisa dipahami nggak? Nanti ya, oke. Jadi 3 bulan itu Pak, mau pindah kasusnya Pak, bukan aktifnya. Nah, 1 itu informasi keliru. Ini masalah. Mas Rizky dari kas, dapat bonus kas muntah-muntah karyawan luarnya. Nanti sudah ada tadi. Nah, gini Mas. Tadi kan saya bilang itu alasan kurang cerdas bro. Padahal itu gak gitu. Banyak kali lebar gaya tinggi, 2 kali gaya tinggi. Bahasa kayak itu kurang cerdas dia. Itu loh. Kalau bahasa kayak itu bisa menjadi sesuatu kasus, bisa diadukan oleh bapak ke BPJS Kesehatan. Coba kalau umpamanya pinteran dikit, bapak ini, nah gitu aja. Kalau mau menghindari bahasa hukum, bapak sudah apa? Ini sudah tahu kan? Sudah kan begitu ya? Pulang Pak, gimana? Enak kan? Saya bisa. Kadang-kadang yang menjadi masalah itu kita pasiennya itu kita laki-laki yang periksa mau dokternya cantik, periksa tenang, kita bisa pulang, mau kita pulang, kita berarti ya masih sakit kalau atau kebalikannya. Karena dokternya cantik, kita cowok, kita merasa sebenarnya sehat, gitu ya. Kita pura-pura sakit terus, gitu ya. Anda loh. Keluarga yang udah nyuruh pulang, itu malah bertali loh. Intinya Pak, bahasa itu sebenarnya bisa menimbulkan kasus kan. Karena apa? BPJS Kesehatan itu nggak ada tato aturannya. Cari produk hukum dari Indonesia mau perpres, permen, per BPJS nggak ada.
yang dinyatakan itu adalah yang ada aturan undang-undang menyatakan perawat sangat sembuh. Nah, omongan bapaknya yang kedua masuk akal karena sudah 6 hari. Pak, jangan-jangan lapornya ya Pak ya, jangan-jangan bayarannya Pak ya. Tapi bapak nanya sama saya, berapa Pak rupiahnya? Kok perlu cerdas pertanyaan itu? Saya kan harus buka data dulu. Karena prinsipnya Pak, itu kami punya coding ya Bu ya, coding berat, apa tuh, ICD 10, ICD 9 gitu. Gitu loh Pak. Ada kode-kodenya. Dari kode-kode ada sub-subnya. Dan di situ ditentukan tarif-tarif finansial bijinya Pak. Yang menentukan itu bukan BPS, tapi permen yang sekarang lagi digodok. Tarif finansial bijis itu ada kemungkinan di awal tahun ini dengan menggunakan tarif baru dan tarif menarik pada didiskusikan. Nah, enggak, ini saya jawab dulu tuh. Baru ini nanti kalau mau ngobrol kayak gini kita belakangkan. Ini Pak, kesimpulannya ada. Tarif itu sudah ditentukan. Mau 2 hari, 1 hari sih. 10 juta umpamanya. Bapak secara normal cuma 3 juta. Untung rumah sakit 7 juta. Untung kalau rumah sakit. Karena kita bayar pakai kan? Pakai. ISPA tarif 3 juta. 1 hari dikasih parameter semua. Untung. Ada juga ketika dia berawat, nah, dia kalau saya bangun ISPA, dari mana-mana gitu ya, membengkak biayanya. Kita bersulam lah, jangan menguntungnya lah. Giliran menguntungnya lu gak ngomel, senyum-senyum. Giliran ngomongnya kemas kayak gitu, lu protes, gak boleh gitu dong. Cerdas kita ngomong, gitu. Jadi gitu Pak ya, paham gak? Ketika dibangun, yang perusahaannya dibangun, itulah menentukan tarif. Tarif ini, harusnya 5 hari atau 3 hari, kok ini bisa 10 hari? Kan tentunya rumah sakit harus rugi banget. Ya untuk pasiennya rugi, pasien yang lainnya ratusan juta untung. Paham gak ya? Tapi kan rugi terus Pak. Kalau rugi terus, yuk kita sama-sama lihat benar nggak rugi. Sebab rumah sakit yang lain untung kok, nggak banyak lo kita. Jangan-jangan lo miss manajemen, miss pengelola. Kan betul, betul nggak? Iya. Itu Pak jawabannya. Ada yang kurang puas, lu kan ganteng, mau dipuaskan nggak? Nah, apa lagi? Belum kalau kita potong perut yang lain ya. Lagi. Kalau wis sudah. Sekarang giliran saya ganti nanya. Mau dapat hadiah nggak? Mau dapat hadiah nggak? Iya, susah kalau dikasih hadiah itu udah bengong. Maunya harus dibagi-bagi. Oke. Siapa yang maju duluan? Itu adalah yang berhak jawab. Ya, udah siap belum? Yang di pojok-pojok mau dapat hadiah nggak? Mau nggak? Mau. Dengar pertanyaan saya. Boleh. Nunjuk dulu sama nunjuk di satu sama aja. Kita yang melihat siapa yang cepat kan? Apa singkatan JKN? Udah, Rizky, udah. Kalau tidak ada, nambah lagi. Tak selain ini. Betul.
Browsing, browsing. Saya closing ya. Closing. Ya siapa? Ah, ini. Sana. Google. Sahabat, lu kasih di Google. Gufron Mukti. Apa? Gufron Mukti. Ali Gufron Mukti. Ali Gufron Mukti. Ayo, Ali Gufron Mukti. Terima kasih. Satu kali lagi. Siapa ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan saat ini? Itu yang berhitung sini.
Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi lupa. Intinya pertama saya terima kasih solid ya. Tolong dibantu BPJS. Tolong disukseskan program IKN. Dengan cara apa? Jujur saja, salah satu tujuan terdepan daripada BPJS Kesehatan itu teman-teman. Buka cap itu nggak tahu bagaimana kondisi realnya perusahaan sekarang. Yang tahu adalah teman-teman PO. Nah, jadinya kalau teman-teman merasa sungkan ngomong sama perusahaan, ngomong sama Mas Santo, ngomong sama Bung Apin, ngomong sama Ketua Umum, tuntun itu sampaikan. Ngeluh di outsourcing tempat kita belum ada BPJS-nya. Ngeluh keren kontrak tempat kita belum ada BPJS-nya. Ngeluh di tempat kita kok nggak aktif? Tadi ada pertanyaan ya, kalau nggak salah ya, yang tidak aktif tadi itu karena belum dibayar kan gitu ya. Ya memang harus Mbak, silakan di sana, Mbak. Ya. Nanti akan kita lanjut sama teman-teman dari BPJS Kesehatan. Kuncinya satu, setiap pengaduan, kan pengaduan itu banyak, bahkan pengaduan yang melalui sistem di BPJS Kesehatan, baik email ataupun sistem di KFI, itu ada tool pengaduan, pasti akan kita lanjuti, pasti. Kalau seandainya tidak lanjuti, saya yang akan turunkan, saya pastikan saya turunkan, karena ini sudah wajib, nggak boleh main-main. Sepakat teman-teman membantu? Membantunya jangan membantu kepada BPJS, niatkan membantu kepada teman-teman, membantu kepada rakyat Indonesia. Kalau niatnya sudah berlaku